Ibu, saudara sekalian, selamat datang kembali di Efrata Devotion hari ini. Kebanyakan dari kita sering berdoa kepada Tuhan, apa kehendak-Mu Tuhan dalam hidupku? Apalagi dalam situasi saat ini, kita lebih sungguh-sungguh berdoa supaya Tuhan menunjukkan kehendak-Nya kepada kita, supaya kita mengerti, memahami kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Tetapi, apakah doa Bapak Ibu sudah terjawab? Apakah Bapak Ibu sudah mengetahui kehendak Tuhan di dalam hidup Anda? Dan apakah Anda sudah menjalani hidup Anda sesuai dengan kehendak Tuhan yang Anda sadari? Namun sebenarnya Bapak Ibu, kehendak Tuhan Yesus itu sangat jelas tertulis di dalam Alkitab kita. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18 dikatakan seperti ini. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Bapak Ibu, inilah kehendak Tuhan Yesus bagi saya dan saudara kita semua. Senantiasa bersukacita. Bagaimanapun situasi kita, keadaan kita, bagaimanapun kondisi kita, kita tetap bersukacita. Lalu kita tetap berdoa, tanpa henti kita berdoa. Artinya kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus. Dan kemudian kita bersyukur kepadanya dalam segala hal. Artinya kita selalu bersyukur terhadap apa yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita di saat ini. Inilah kehendak Tuhan Yesus bagi kita. Bersukacita, tetap berdoa, dan bersyukur dalam segala hal. Namun pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, bagaimana kita dapat bersukacita dalam kesulitan, dalam penderitaan saat ini? Bagaimana kita tetap berharap, berdoa kepada Tuhan dalam pandemi COVID-19 ini? Dan bagaimana kita tetap bersyukur dalam segala sesuatu yang terjadi pada kita saat ini? Meskipun banyak hal menyakiti kita, meskipun banyak hal merugikan bisnis kita, bagaimana kita tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan? Suatu hari, Pendeta John Ortberg bertemu dengan bapak rohaninya, yaitu Dallas Willard. Lalu dia bertanya, "Pak Pendeta, saya menyesal sekali karena jemaat saya tidak berubah. Apa yang harus saya lakukan supaya jemaat saya bertumbuh di dalam rohani? Supaya gereja saya lebih bertumbuh?" Maka Dallas Willard menjawab, "Bereskan hidupmu, supaya kamu benar-benar mengalami kepuasan, sukacita, dan keyakinan yang diberikan kepadamu dari Tuhan Yesus di setiap hari." Apa Pak Pendeta? Bukan itu, maksud saya bukan itu. Bukan apa yang akan saya lakukan. Tetapi tentang jemaah saya Pak Pendeta. Apa yang mereka butuhkan supaya gereja saya bertumbuh, supaya gereja saya lebih aktif? Apakah saya harus lebih kuat mendorong jemaat saya lebih sering membaca firman Tuhan atau membaca buku rohani? Atau apakah saya harus membuat program baru di gereja saya? Atau apakah saya harus mengadakan persekutuan doa lebih sering lagi? Jadi Willard menjawab dengan berhati-hati. "Benar Saudara John, saya mengerti, saya paham apa maksudmu. Tetapi apa yang paling dibutuhkan jemaatmu bukan itu. Jika kerohanianmu sakit, kamu tidak bisa menolong siapapun. Masa dikirim pasien yang kurang imunitasnya kepada dokter yang sudah terinfeksi virus?" Maka John berkata lagi, "Saya sedang berusaha Pak Pendeta. Setiap hari saya bersatu teduh dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Saya berusaha agar setiap hari saya mulai dengan firman Tuhan, saat teduh." Willard berkata lagi dengan lembut, "Sekarang aku tidak berbicara tentang saat teduh. Persoalannya bukan 15 menit pertama di setiap hari, melainkan sisa waktunya, yaitu 23 jam 45 menit. Bereskan dulu kehidupanmu supaya kamu sungguh-sungguh mengalami kuasa Tuhan Yesus di setiap hari."
Bapak Ibu Saudara sekalian, bagaimana setiap hari Anda saat ini? Setelah membaca firman Tuhan, setelah saat teduh, apa yang Anda pikirkan? Apa yang Anda pandang? Apa yang Anda andalkan? Sesudah atau sebelum mengikuti Ephrata Devotion ini, bagaimana kehidupan Anda? Ada apa di hati Anda? Memang penting sekali kita membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan di setiap pagi. Tetapi penting juga kehidupan kita setelah itu atau sebelumnya. Maka Alkitab begitu menekankan kita untuk merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Paulus pun berkata di dalam Filipi pasal 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dia tambahkan kata dalam Tuhan, karena Paulus tahu bahwa ketika kita selalu berdiam di dalam Tuhan, kita dapat bersukacita dalam situasi apapun. Karena Tuhan Yesus itulah sumber sukacita kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita harus selalu memandang Yesus. Kita harus selalu memikirkan Yesus dan panggil namanya. Bukan hanya waktu beribadah, bukan hanya waktu mengikuti Ephrata Devotion ini saja, tetapi 24 jam. Dimanapun kita berada, kapanpun, apapun kita kerjakan, kita selalu pandang Yesus, selalu memanggil Tuhan Yesus yang berdiam di dalam diri kita. Sehingga kita sungguh-sungguh bersukacita di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.